anak dengan diabetes itu datang ke rumah sakit dengan kegawatan. Diabetes pada ibu hamil itu namanya diabetes gestasional. Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya, Feby Adeliana, dan juga Rizky. Ya, dalam YouTube Tribun Jakarta. Tribuners, hari ini kita akan bahas tentang diabetes bersama seorang ahli nih, Ben ya. Yap. Nah, jadi ahli ini akan mengupas tuntas tentang diabetes khususnya pada anak. Kenapa ini penting? Karena nanti tanggal 14 November kita akan memperingati Hari Diabetes Sedunia, Ben. Oke. Jadi memang nanti tuh kita bahas nih mulai dari penyebab segala macam nih sama ahlinya langsung aja kali ya kita panggil ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada dokter spesialis anak, Dr. Dana Nur Prihadi dari Eka Hospital Cibubur. Halo dok. Halo. Halo ya. dokter. Dok, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Nah dok, tadi nih yang udah diomongin sama kita juga ya tadi ya, bahwa sedih banget sih dok, karena kan sekarang banyak anak muda lah, terus juga yang anak-anak yang masih kecil, yang pertumbuhannya masih panjang, tapi ternyata udah kena diabetes dok. Ya. Nah ini sebetulnya fenomena ini tuh gimana sih dok? Mungkin dokter boleh jelasin dulu. Ya, oke. Jadi yang selama ini diketahui atau dikenal bahwa diabetes mellitus atau kencing manis itu menyerang orang tua. Tapi ternyata kalau kita tengok lebih dalam, ya, diabetes mellitus atau kencing manis itu bisa menyerang anak-anak, bahkan dari bayi sejak lahir, ya, sampai kalau anak-anak kan sampai 18 tahun, ya. Cuman harus diketahui bersama bahwa diabetes mellitus pada anak itu mayoritas 90% lebih itu diabetes mellitus yang tipe 1. Ya, mungkin Feby atau Rizky bertanya-tanya tipe 1 yang mana. Oke. Jadi tipe 1 itu adalah kekurangan hormon insulin. Karena apa? Karena kerusakan sel beta pankreas. Jadi secara gampangnya itu pabrik yang menghasilkan insulin itu bermasalah. Karena kita ketahui bersama bahwa insulinlah itu yang bekerja, ya, untuk menangkap gula yang dihasilkan dari proses makan, minum, diserap, masuk ke pembuluh darah, itu nanti akhirnya yang mendistribusikan lebih lanjut itu namanya hormon insulin. Ya. Jadi itu DM tipe 1. Tadi saya tertarik mengenai makanan, minuman, ya. Itu biasanya mengenai usia remaja atau usia yang lebih dini, lebih awal atau remaja dini atau dewasa dini. Itu biasanya karena resistensi sel yang nangkap atau sel reseptor insulinnya. Kemungkinan pabriknya bagus, insulinnya cukup, cuman sel yang menangkap hormon insulinnya itu tidak bekerja dengan baik. Ya. Jadi itu tolong nanti harus dibedakan. Oh ini anak DM tipe 1 atau tipe 2. Itu sebenarnya secara garis besarnya. Karena kalau tipe yang lain lebih banyak. Karena apa? Nanti kok anak saya diabetes disuntik terus dok, ya kan? Sebelum tidur, setiap sebelum makan. Kok yang satu diabetes tapi cukup dengan minum obat, ya? Ya itu sebenarnya garis besarnya DM pada anak. Kita harus pastikan dulu, tentukan dulu tipe 1 atau tipe 2. Tapi paling banyak tuh tipe 1 berarti ya Tipe dok ya? 1 betul. Oke, itu di Indonesia tuh dok ya, tipe 1 banyak. Ya di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Jadi begini, Rizky sama Feby, DM tipe 1 itu penyebabnya faktor yang berpengaruh ya. Itu faktor genetik, yang kedua autoimun. Oke. Itu memang kita nggak bisa banyak mencegah karena yang bisa diperbuat banyak dicegah itu DM tipe 2 yang tadi disampaikan
bagaimana pola makan, jenis makanan, mungkin kegiatan fisik ya sesuai dengan generasi apa namanya sekarang? Alfa, Dok. Ya, Alfa dan Gen Z lah. Ya, Gen Z atau dan selanjutnya ya. Iya, iya. Itu yang harus diwaspadai karena kalau sekali kena diabetes mellitus, baik anak, bayi ataupun dewasa tentu harus dikendalikan dengan baik. Karena kalau tidak nanti komplikasinya ke depan akan banyak yang bisa ditimbulkan karena diabetes itu. Oke. Kak dokter kita juga sudah menerima nih berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau disingkatnya IDAI, kasus diabetes tipe 1 pada anak usia 12 sampai 18 tahun mengalami kenaikan hingga 70% dalam rentang waktu antara 2010 sampai 2023, dokter. Nah, dokter melihat fenomena ini seperti apa nih kira-kira? Penyebabnya apa sih, Dok? Ya. Ya itu betul, itu yang harus kita waspadai bersama. Kemungkinan pertama yaitu data. Ya. Semakin kesini semakin baik pengumpulan datanya. Data yang naik 70 kali itu pun sebenarnya itu yang tercatat. Ya, itu kan kayak fenomena gunung es ya. Yang tercatat, yang terlaporkan itu sekitar 1.600 sekian. Itu kita bayangkan pasti yang tidak tercatat akan lebih banyak. Oke. Terus kemudian yang patut diketahui juga, data-data itu mayoritas dari kota besar, 13 kota besar, termasuk di sini Jakarta ya. Sedangkan di luar yang 13 kota itu saya yakin ada, ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya media sosial, kemudian media massa, baik cetak maupun televisi ya, audiovisual, itu nanti akan memberikan kewaspadaan pada orang tua. Karena kalau tidak, anak dengan diabetes itu datang ke rumah sakit dengan kegawatan. Ya. Padahal kalau diketahui dari awal, tentu akan bisa diselamatkan anak-anak itu. Ya, Dok, ini menarik nih, Dok. Mungkin kan kalau orang awam kan nggak ngerti ya, Dok ya. Yang mau tadi dokter menjelaskan bahwa ada kemungkinan diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang tipe 1 itu karena genetik, artinya keturunan ya, Dok ya. Genetik itu gennya ya, atau autoimun. Oh, autoimun. Ya. Nah, sedangkan yang tipe 2 ini yang berdasarkan bisa jadi karena gaya hidup tadi ya, Dok? Ya, gaya hidup. Nah, ini sebetulnya kategori anak yang bisa terkena ini dari usia berapa, Dok? Kalau kita mau lebih dalam, Dok? Kalau ditanya bisa, dari sejak lahir bisa. Tapi paling banyak di usia 10 sampai 13 tahun. Wow, ya. 10 tahun udah bisa. Iya. Terus kemudian insidensi yang kedua di usia 5 sampai 7 tahun. Ya. Jadi dari umur, kita bayangin dari lahir, biasanya kalau di rumah sakit tercatat gitu. Ya. Ini bayi lahir kok gula darahnya tinggi terus. Ya. Itu akan terdetek lebih awal, ya. Cuman kemudian tadi Feby tanya usia berapa lah, di usia itu menjelang pubertas ya, karena pengaruh-pengaruh hormon pubertas akan sangat mempengaruhi pola makan, pola aktivitas anak tersebut. Selain hormon pubertasnya sendiri yang mempengaruhi kinerja atau efektivitas hormon insulin di dalam tubuh kita. Ini ngeri banget ya, Ben ya? Ngeri banget. Saya jadi ingat ini, Dok. Jadi waktu itu saya pernah main ke rumah sakit di salah satu Jakarta. Jadi ada ibu-ibu lagi hamil, mengandung gitu, usianya kira-kira 7 bulan sampai 8 bulan. Katanya dia cerita ke saya, dia tuh dibilang sama dokter ada saya terkena gejala diabetes lah katanya gitu, kandungannya. Nah itu gimana, Dok? Bisa kayak gitu ya?
Jadi kalau diabetes pada ibu hamil itu namanya diabetes gestasional. Oke, Jadi gestasional. DM yang terjadi pada masa ada waktu ibu itu hamil. Ya. Jadi kalau memang ibu hamil dengan gula darah tinggi, akan cenderung nanti bayi yang dilahirkan pun juga besar. Bayi pun bisa ya dok ya? Ya, gula darahnya Oke. biasanya di atas 4 kilo. Itu yang nanti kalau pas lahir tentu dokter kandungan sama dokter anak akan lebih waspada. Ya. Bukan jadi tinggi saat lahir, cuman yang jadi kewaspadaan itu setelah lahir gula dari bayi itu, gula darahnya malah jadi rendah. Oke. Ya, itu yang harus dijaga. Ya. Kemudian nanti tentu akan dipantau kadar gula darah bayi itu supaya normal atau mendekati normal. Karena bagaimanapun kalau gula darah terlalu tinggi juga berbahaya, apalagi kalau terlalu rendah pada seorang bayi. Kalau dokter sendiri pernah nanganin kasus paling kecil usia berapa nih dok? Kayak apa dok? Mungkin pengalaman dari pasiennya boleh di-share tuh dok, gimana dok? Ya, kalau pengalaman diabetes mellitus ya, atau DM itu ya dari bayi bisa. Jadi sejak lahir, terus kemudian sama dokter anaknya, kok ini bayi tidak bugar istilahnya. Tidak bugar itu tidak sehat, tidak aktif gitu kan. Lemes Salah aja satu gitu ya kan? parameternya kan dicek gula darah. Oke. Kalau dari awal diketahui gula darahnya tinggi, tentu kita curiga ke arah diabetes. Ya. Walaupun jarang, tapi kita beberapa kali menemui itu. Oke. Terus kemudian yang kadang bikin orang tidak percaya adalah pada umur 1,5 tahun, 2 tahun itu bisa. Kenapa? Rata-rata kalau umur segitu balita masuk itu karena sesak, kemudian karena kesadarannya menurun, ya, atau bahkan bisa kejang, ya. Padahal sebelumnya itu anaknya mengeluh sakit perut. Kadang-kadang datang ke rumah sakit itu diduga usus buntu, radang usus buntu. Tapi setelah dicek ternyata gula darahnya tinggi. Ya. Jadi pada anak-anak itu boleh saya jelaskan mungkin ya, kalau pada anak rata-rata masuk ke rumah sakit karena namanya diabetes yang tipe kegawatannya akut. Ya, ketoasidosis namanya. Jadi gula darahnya tinggi, menumpuk lama di darah sehingga akan mengganggu metabolisme dari seluruh tubuhnya. Gula darahnya tinggi, kemudian pH darahnya juga jadi rendah, kemudian nanti komplikasinya edema cerebri atau edema otak, sel otaknya itu, sehingga datang anaknya tidur terus atau bisa kadang kejang. Jadi itu yang harus diwaspadai. Tapi dok, kalau secara fisik nih dok, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri yang bahwa mengindikasikan ke arah diabetes dok? Yang kelihatan di mata gitu. Ya, ini pertanyaan yang baik dan bagus. Jadi pesan kita itu sebenarnya mencegah, ya, mencegah supaya anak itu tidak diabetes. Jadi kalau anak-anak kita, kapan kita curiga itu diabetes? Yang pertama itu keluhannya ya. Kalau di dunia kedokteran kan ada keluhan dan tanda. Keluhan itu biasanya tidak dari pemeriksaan fisik tapi dari perilakunya, dan itu yang bisa dilihat bersama oleh masyarakat umum. Misalnya pertama itu anak makannya banyak. Ya, cepat lapar, banyak makan, kemudian banyak minum. Oh, cepat haus juga ya dok? Ya, haus. Kemudian yang ketiga itu banyak buang air kecil. Ya, itu beberapa kasus kita temui karena keluhan sebentar-sebentar ke kamar kecil, sehingga gurunya memberitahukan ke orang tuanya.
Dari 3 tadi, banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil. Namun, ada namunnya nih, adanya berat badan yang menurun. Jadi banyak makan, minum tapi makin kurus dalam 1 bulan sampai 3 bulan terakhir itu. Ini serem juga ya, maksudnya jadi perhatian kita semua pastinya, karena kan seberapa pentingnya ternyata menjaga gaya hidup sehat bahkan sejak anak-anak sekalipun, Dok. Nah, ini nih yang jadi perhatian ibu-ibu juga nih, Dok, karena kemarin ku sempat lihat nih Ben ceritanya di TikTok, Dok, konten-konten TikTok bahwa kadang susu pun sebenarnya tidak bukan berarti susu, Dok. Artinya ternyata banyak gulanya. Nah, ini yang harus diperhatikan juga sama ibu-ibu ya, Dok. Tadi kan dokter bilang nih bahwa makanan juga salah satu tuh. Nah, itu gimana tuh, Dok? Karena kan sekarang banyak juga tuh ibu-ibu yang ya udah anaknya nggak mau makan, yang penting isilah, dikasih susu lah misalnya, atau jajanan-jajanan lain yang ada coklatnya. Nah, itu sebetulnya gimana sih, Dok? Udah bener apa enggak, Dok, sebenarnya? Oke. Jadi kalau mengenai tadi pengaturan makanan atau minuman, tentu kita concernnya adalah diabetes mellitus yang tipe 2. Ya. Karena kalau tipe 1 itu hampir tidak bisa diprediksi. Ya. Kita sudah hidupnya sehat segala macam pun juga masih bisa kalau yang tipe 1. Kalau yang tipe 2 itu sebenarnya kita waspada kalau orang tua ada yang diabetes ya, entah salah satu atau keduanya itu ada diabetes, tentu anak-anaknya harus lebih waspada ya. Jadi jangan sampai tadi jenis makanan yang banyak gulanya, terus kemudian karbohidratnya, karena apa? Banyak karbohidrat itu akan dirubah juga di dalam tubuh menjadi gula ya. Terus kemudian yang sekarang dulu kayaknya sepele ya, yaitu aktivitas. Ya. Ternyata dengan zaman sekarang indoor activity-nya banyak ya, istilahnya apa sekarang? Kaum rebahan ya. Kaum rebahan. Itu ternyata sangat mempengaruhi daripada resiko munculnya diabetes mellitus ya. Jadi yang pertama, pola makan tentu harus seimbang. Ya. Tetap butuh karbohidrat, protein, lemak gitu ya. Gula ya pertanyaannya. Sedapat mungkin ya tidak. Umpamanya kayak minum-minuman tadi yang disampaikan itu pasti tidak sehat. Jangan khawatir, gula itu ada di makanan kita sehari-hari. Nasi pun nanti jadi gula juga. Terus kemudian buah juga ada. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau bisa gula itu tercukupi dari makanan yang alami, kita tetap kita tambahin minuman yang buatan gitu ya, Dok? Ya, yang manis, yang olahan itu tentu akan membuat namanya pankreas. Itu akan bekerja keras ya. Karena dengan banyaknya gula yang masuk ke tubuh, tentu insulin yang dihasilkan kan akan mengimbangi dia ya. Dan kalau itu terjadi terus-menerus jangka lama kan tentu akan memicu atau bisa menyebabkan DM tadi. Dan ini mungkin berlaku untuk yang dewasa juga kali ya, Dok, nggak cuma anak-anak ya, Dok ya? Ya, gejala tadi sama di dewasa. Soalnya saya masih suka makan sembarangan nih, Dok. Jadi pengingat buat diri sendiri juga gitu, Dok. Ya. Dok, tapi ini ngomong-ngomong nih soal jajanan, Dok, kan tadi aku udah singgung juga ya, Dok ya. Anak-anak sekarang banyak jajan apa aja dibeli, apalagi orang tuanya juga ya udah anak nggak mau makan dikasih lah misalnya jajanan yang ada coklatnya atau susu coklat misalnya, Dok, gitu. Dan katanya juga ini kan lebih mudah membuat anak gemuk ya, Dok ya. Lebih mudah membuat anak gemuk, dan ternyata gemuk itu belum tentu sehat. Nah, mungkin dokter sendiri nih bisa jelaskan nih, Dok, maksudnya gimana, Dok? Iya. Jadi di beberapa kesempatan yang lalu saya pernah diajak bicara. Jadi memang pemerintah nanti salah satunya akan mengatur berapa sih kadar gula, kadar garam ya yang
boleh ada di makanan, ya. Dalam hal ini tadi yang ditanyakan di jajanan anak itu ya, itu memang sampai saat ini belum ada aturan, ya, belum ada mungkin kemasannya, ya. Mudah-mudahan nanti kalau di kemudian hari ya, itu akan ada itu kemasan itu, oh ini kemasan ini kadar gulanya tinggi, aman gitu, harusnya ada itu. Jadi itu yang bisa membantu orang tua. Oh ini jajanan ini kadar gulanya tinggi karena ada kodenya. Oke, ada informasi yang jelas ya dok ya. Ya, jadi kan ada beberapa produk kan sekarang umumnya ada tulisan peringatan-peringatan itu. Ya nanti saya yakin akan ada itu dituliskan di situ bahwa kadar gulanya sekian, kadar garamnya sekian. Itu tetap memang tidak boleh berlebihan. Itu yang pasti ya. Kemudian kalau tadi banyak gula yang masuk ke tubuh kita ya, tentu akan ditumpuk ya, ditumpuk menjadi lemak. Lemak kalau dilihat dari luar tadi yang dikatakan gemuk ya. Ya, ternyata gemuk itu bukan hanya gemuk. Kita berpikir lemaknya kan cuma di perut. Ya kan paling banyak menumpuk di perut atau di paha gitu kan. Ya ternyata sel-sel lemak itu ternyata di dalam penelitian mengganggu kinerja dari hormon insulin itu. Ya. Salah satunya ya. Jadi dengan adanya kegemukan atau obesitas pada anak itu bisa menjadi salah satu faktor risiko timbulnya diabetes mellitus. Gitu. Oke dokter, ini bicara gula dok ya. Kan di Indonesia juga ada beberapa jenis gula ya. Ada gula batu, gula jawa, gula aren gitu. Dan ini di antara variasi gula ini yang baiknya untuk dikonsumsi kita untuk menghindari diabetes itu gula jenis apa dok? Ya tentu yang disebutkan tadi semuanya hampir sama itu. Oh hampir sama, oke. Hampir sama. Tentu yang paling bagus ya gula yang dari makanan alami. Ya. Karena bagaimanapun sifat manusia itu kan kalau ada makan atau minum manis itu kan memang membuat ketenangan ya, kenyamanan ya. Itu hampir semua ya. Jadi itu tantangan bagi kita. Kenapa Tuhan kan bikin kalau yang enak-enak kok dibatasi. Ya. Itu jadi memang kalau kita biarkan, udah ini promosinya gulanya aman nih, tapi kalau kita makainya berlebihan juga tidak aman juga, ya kan. Yang paling bagus ya kita ambil yang dari alami saja, itu yang jelas. Karena masakan yang ada sekarang pun ya sudah cukup manis, cukup enak karena ada gula yang di bahan-bahan alaminya itu. Cuman mungkin di praktek sehari-hari ya, makanan olahan, jajanan itu kan kita lihat aja di YouTube ya, cara ngolahnya itu kalau nasi gula kan luar biasa itu. Iya dok, benar ya, dok. Itu yang harus kita bijak dan baik untuk memilih makanan apa, minuman apa yang masuk ke tubuh kita. Mesti kuat iman lah kalau lewatin tukang ST di pinggir jalan tuh. Tapi ini mungkin kalau menurutku harus diterapkan dari sedini mungkin ya dok ya, dari awal. Karena kalau di tengah-tengah tiba-tiba dilarang, kayaknya anak udah punya kebiasaan. Nah itu resikonya juga besar nggak sih dok? Ya, itu sangat penting. Jadi kita mendidik anak. Tidak mungkin kita harapkan anak kita itu punya pola hidup yang sehat, baik, kalau dari awal kita tidak beri contoh. Ya, di dunia pendidikan sudah terbukti bahwa sekolah pertama itu ya di keluarga. Ya, kalau kita apa yang disajikan di meja makan itu makanan-makanan yang sehat, baik, tentu anak itu tahu
ini sebenarnya makanan saya. Tapi kalau kita sebagai orang tua memberikan makanannya yang tidak sehat, tentu akan terbawa dia. Karena anak adalah copy paste ya, copy paste yang apa ya? Pokoknya apa yang dilihat, didengar dari awal akan ditiru. Setuju. Iya, Makanya gitu. ada istilah anak adalah peniru yang baik tuh ya, Dok Iya. ya. Padahal dia mungkin nggak tahu, tapi kalau lihat bapak ibunya makan minum yang begitu pasti dia ikut. Iya. Ya. Tadi disampaikan di tengah jalan, ya. Tentu kalau dari awal dididik secara pola asuh, pola makan dalam hal ini ya, sehat dan baik akan baik. Cuman nanti kalau di kemudian hari ya, tentu seorang anak akan mengalami ya, mudah-mudahan di sekolah nanti dididik oleh gurunya dengan baik, dapat teman yang baik ya, berbagi hal yang positif. Mungkin aja dari awal pola makannya tidak sehat, ketemu teman-teman yang baik, sekolah yang baik, dia akan mempunyai habit atau kebiasaan yang baik juga. Kan manusia itu belajar Iya. ya, gitu. Ini saya juga jadi penasaran, Dok. Ini penyakit diabetes ini separah apa sih, Dok? Seberbahaya apa sih dibanding dengan penyakit lain, Dok? Mungkin bisa sembuh nggak gitulah, Dok, kalau kata orang-orang yang sudah mengalami mungkin atau yang belum. Oke, ini satu hal yang kadang kita kalau menjelaskan ke orang tua pasti denial kadang orang tua. Masa sih, Dok? Ya. Karena kalau tadi dikatakan diabetes mellitus tipe 1 tadi kan mayoritas itu. Dia tergantung dengan insulin. Ataupun yang satu tadi mungkin dengan minum obat. Itu terapinya ya seumur hidup. Yang satu ya. Terus yang kedua, terapi baik suntik maupun obat kan bukan hanya satu-satunya. Itu harus didukung oleh pola makan yang sehat dan seimbang, aktivitas yang sehat juga ya. Terus kemudian tadi pertanyaannya, seberapa bahayanya? Ya. Kita tahu bahwa diabetes mellitus itu ada yang mengatakan induk dari semua penyakit, ya, karena dia akan bisa mengakibatkan gangguan-gangguan di sistem atau organ lain, ya. Paling sering ya, kalau di anak kita waspadai adanya gangguan dari penglihatan, ya, namanya retinopati diabetikum. Jadi gangguan pada retina tentu akan mengakibatkan gangguan ketajaman penglihatan. Yang kedua, gangguan dari fungsi ginjal, namanya nefropati diabetikum. Ya, jadi kita bisa bayangkan kalau gula darah itu tinggi terus di dalam tubuh, ya, tentu aliran-aliran darah ke jaringan-jaringan yang istilahnya perifer atau tepi, pembuluh darah yang kecil-kecil ke tepi, itu akan terganggu. Ya. Kalau orang dewasa kan mungkin yang diketahui, oh kalau luka tidak sembuh-sembuh, betul kan? Ketusuk paku nggak terasa. Nah itu karena jaringan pembuluh darah ke sana sudah terganggu. Kemudian sarafnya pun juga terganggu, sehingga dia ada benda tajam yang menusuk ke organ tubuhnya, terutama umumnya kayak kaki, nggak kerasa dia, menginjak paku nggak kerasa, karena komplikasi dari diabetes itu sudah mengganggu saraf dan pembuluh darah tepi itu. Ya. Berarti pada anak-anak pun bisa separah itu ya, Dok ya? Ya. Yang paling menakutkan tadi, Rizky bahasanya menakutkan ya. Sebenarnya itu tidak semenakutkan kalau kita waspada. Ya. Insya Allah ya, dengan ikhtiar para
pakar di dunia kedokteran, kesehatan tentu akan berlanjut terus menemukan terapi yang efektif, kemudian pencegahannya. Jadi komplikasi yang tanda petik menakutkan yang pertama tadi KAD. KAD itu ketoasidosis diabetikum. Itu karena bersifat mendadak karena gula darahnya sangat tinggi, rata-rata di atas 300. Normalnya kan cuma di bawah 126 miligram per desiliter. Kita bayangkan kalau gula darahnya itu tinggi terus jangka waktu lama, gulanya menumpuk di dalam darah, tadi yang saya sampaikan akan mengganggu sel otaknya. Anaknya datang dengan sesak, ya, dengan nyeri perut yang kadang diduga tadi usus buntu, sampai kejang atau tidak sadar, masuk ke IGD, rawat ICU, dicek gula darahnya umpama 500, 600. Waduh, tinggi banget ya dok. Nah itu komplikasi yang akut, yang mendadak. Cuman yang tidak kalah pentingnya tadi, tidak kalah bahasanya Rizky menakutkan, komplikasi jangka panjang. Bagaimana kita walaupun diabetes tetap punya kesehatan mata yang bagus, kesehatan ginjal yang baik. Tentu goalnya nanti anak-anak kita di saat dia nanti dewasa tetap punya kualitas hidup yang optimal. Jangan sampai selamat dari kegawatan akut, di kemudian hari akan menjadi beban keluarganya, beban pemerintah karena tidak bisa berkontribusi lah dok ya. Kontribusi terhadap dirinya sendiri betul. Ataupun keluarganya itu. Itu kenapa makanya pencegahan lebih penting daripada mengobati ya dok ya. Setuju. Sampai itu tadi kata kuncinya dok ya, diabetes itu induk dari segala penyakit. Nah dok, ini mungkin Tribuners di rumah juga pengen tahu nih dok, tadi kan kita bahas nih ciri-cirinya, gejalanya, terus cara mencegahnya juga. Nah sebetulnya kalau yang sudah ada tanda-tanda seperti itu dok, cara mendiagnosis kemudian juga pengobatannya tuh gimana sih dok kalau di Indonesia dok? Ya, diagnosis maupun terapi ataupun pencegahan sama, mau di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jadi kalau ada tanda-tanda tadi yang kita sebutkan, biar mudah di bahasa Indonesia kan aja ya. Kalau di kedokteran ada namanya polifagi, polidipsi, poliuri, itu tadi terjemahan dari banyak makan ya, dan banyak minum, banyak buang air kecil. Kalau anak khas biasanya tidak ngompol kok ngompol lagi, dan tidak sekali-kali. Dok, ini sudah seminggu bahkan hampir 2 minggu ini dok, ngompol terus ini. Terus makannya luar biasa ini, udah seneng ya, tapi kok makin kurus ini. Kenapa? Karena gula yang masuk ke tubuhnya nggak bisa dipakai oleh tubuh itu, ya. Dia gampangnya kayak terjebak di dalam pembuluh darah tapi tidak bisa dipakai. Akhirnya tubuh ngambil dari mana? Dari cadangannya. Cadangannya mana? Ya lemak. Makanya anaknya makannya banyak, minumnya banyak, tapi jadi kurus karena diambilin oleh lemaknya tubuh itu ya, dok, untuk memenuhi kebutuhan itu metabolismenya. Karena makan banyak tapi nggak bisa dipakai gitu. Ya kalau gampangannya Rizky duitnya banyak tapi di dalam rekening terus nggak bisa dipakai ya, karena nggak ada insulinnya. Ya, jadi itu yang harus tadi dipahami. Banyak makan, banyak minum, banyak buang air kecil, tapi kok berat badan turun. Itu harus dicek. Ceknya mudah, cek gula darah. Ya. Di puskesmas pun ada. Di alat yang dijual juga ada glukometer itu yang untuk periksa. Ataupun yang di rumah sakit mau pakai ditusuk di jari boleh, mau dari darah vena ya, itu bisa. Karena nanti tentu dibacanya berdasarkan alatnya masing-masing. Terus yang kedua, tentu dengan anak-anak tadi, dengan punya resiko, kita harus cek ya. Sekarang anak-anak di sekolah kan minimal setahun sekali ada pemeriksaan
ya. Bahkan ada namanya screening, dicek ya. Apalagi ya. Tadi ada resiko obesitas. Orang tuanya mempunyai riwayat penyakit diabetes. Itu saran saya diperiksa. Baik. Ya, periksanya nggak usah susah-susah. Periksanya apa? Kalau diabetes ya periksa gula darahnya. Gula darahnya apa? Kalau di anak-anak kadang dok suruh puasa, itu tentu juga kalau orang tua mudah. Jadi kalau anak-anak nggak mungkin puasa ya, ya kita cek aja gula darah sewaktunya, nggak perlu puasa. Nanti dikonsultasikan ke dokternya, dok, karena anaknya saya, umpamanya anak saya obesitas, ya, saya takut ini, ya, apalagi saya lihat kok makannya banyak, minumnya banyak, ya. Tiap malam bangun sampai 4-5 kali. Saya baca-baca jangan-jangan diabetes. Nah, karena dia bawa ke dokter, cek. Dan nanti hasilnya ya, kalau gula darah itu sewaktu ya. Kalau di atas 200 ya kemungkinan besar itu tanda petik bakat ya dok ya? diabetes mellitus. Iya, oke. Karena normalnya tadi 126 ya dok ya? Iya, di bawah 126. Oke, wow. Dok, ini kalau misalnya ada orang tua nih dok, yang anaknya sudah terdiagnosis alami diabetes. Nah ini sebetulnya mereka tuh harus gimana sih dok? Apa yang harus dilakukan? Ya, ya ini suatu ya hal tentu yang tidak diduga ya oleh orang tua. Tiba-tiba anaknya kemarin sehat kok tiba-tiba tadi ada gejala ke arah sana, makin kurus, dibawa ke dokter ternyata gulanya tinggi, DM lah. Ternyata setelah dicek dia mengarah ke tipe 1. Tentu dia harus suntik ya, suntik insulin. Itu tentu kita sebagai dokter nanti dibantu oleh tenaga kesehatan yang di rumah sakit ya. Itu ada psikolog, psikiater, ahli gizi ya. Itu akan bekerja sama ya. Anak, orang tua duduk bersama ya. Dijelaskan, pasti nanti pertama ya mana ada yang percaya kan. Tapi umpamanya anak ini dirawat, iya dok, meskipun disuntik insulin gula darahnya kok tinggi terus ya. Ya memang itu terapi yang harus ya, yang harus diberikan kepada anak. Suntiknya bukan oleh dokternya. Jadi anak-anak DM itu suntiknya mandiri. Kalau anaknya umpamanya udah 8 tahun ke atas, rata-rata udah pintar suntik sendiri. Ya. Kalau di bawah itu rata-rata dibantu orang tua. Dan itu orang tua kadang-kala di minggu-minggu awal kalau suntik itu pasti berurai air mata itu. Duh, kok tiap mau makan disuntik. Tapi kalau ternyata kalau nggak disuntik ya gulanya langsung tinggi lagi. Iya. Ya. Anak-anak pun begitu. Awalnya ya nggak mau lah. Tapi setelah tahu, oh kalau tidak diberikan obat ini, saya jadi lemas. Ya. Saya jadi cenderung rata-rata kalau gula darah tinggi kan anak itu lemas, ngantuk, gitu kan. Dia dicek, oh tinggi. Ya. Itu ada fase-fasenya. Jadi kalau nanti kita diskusi ya, diskusi dengan baik, fase-fase dia belum bisa terima, kemudian sampai dia nanti bisa mengerti, itu bisa terlewati, akan berjalan dengan baik. Goalnya apa? Tentu tadi kalau kita bahwa ini nanti terapinya atau pengobatannya jangka panjang atau boleh dikatakan seumur hidup, tapi dia bisa menjalani hidup itu seperti orang lain. Ya. Banyak pasien saya itu yang kalau tidak disuntik nggak ada yang tahu diabetes. Karena dia
disuntik kan, dia bisa kuliah, bisa bekerja, bisa menikah. Bahkan ada beberapa yang sudah punya anak loh. Ya. Jadi kadang kalau saya di tempat praktek ya guyonnya, loh kalau terapi ini nggak ada yang tahu, kamu tidak terapi, umpamanya tidak pas suntik ya kamu seperti anak-anak yang lain. Happy, prestasi belajarnya juga baik. Ya kadang anak-anak tadi yang disampaikan ada fase-fase dia tanda petik membangkang. Makannya tidak mau diatur, terapinya tidak ini, itu ada fase itu. Tapi setelah itu dia tersadarkan, ternyata kalau saya tidak disiplin, tidak patuh, tubuh saya sendiri yang tidak sehat, ya. Umpamanya sampai masuk, ada yang bandelnya kan, ada yang bandel ringan, sedang, berat gitu ya. Ada yang kalau yang bandelnya berat sampai masuk ICU 4 kali, 5 kali, belum ada pencerahan atau hidayah ya. Tapi ada yang masuk ICU sekali, habis itu sadar, hidayahnya dapat. Tapi setelah berulang-ulang baru dapat hidayah. Itu ya kalau kita bilang lebih baik terlambat daripada tidak. Karena betul. Nanti kalau bolak-balik kan kita khawatir komplikasi yang lain di kemudian hari. Kayak tadi dokter bilang ya, bisa kemana-mana ya dok ya. Ya tadi yang penting kan lebih baik mencegah daripada ngobatin. Tapi juga kalau sudah terjadi ya jangan ada kata udah terlambat ya dok ya, harus buru-buru diobatin gitu ya dok ya. Untuk apa? Untuk mencegah komplikasi, untuk mencegah gangguan di organ atau sistem yang lain. Jadi kalau umpamanya ada diabetes, ya kayak kita bersahabat lah, ya. Bersahabat dengan diabetes itu disiplin, kemudian menjaga supaya organ yang lain tetap sehat. Gitu. Dok, ini mungkin ada nggak yang mau dokter sampaikan juga buat Tribuners di rumah nih dok, mungkin sebagai catatan, apalagi kan nanti tanggal 14 November juga kita akan memperingati Hari Diabetes Sedunia dok, seperti apa mungkin dok? Ya, pesan-pesan saya ya, jadi kita harus mengawal atau memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita itu ya sejak sebelum kita memutuskan hamil, ya, persiapan yang baik ya selama ibu hamil. Jadi rezeki tidak hanya ibunya, jadi dukungan dari laki-laki juga perlu, ya. Bagaimana sebelum hamil, saat hamil, melahirkan, anak-anak itu mendapatkan haknya yang optimal, ya. Terus kemudian saat lahir, kemudian dikenal 1000 hari pertama kehidupan harus dijaga, ya. Tentu anak-anak ini akan tumbuh dengan baik apabila dapat pengasuhan yang bijak dari orang tuanya. Dalam hal diabetes, dicegahnya apa sih? Kalau orang tuanya atau kakek neneknya ada yang diabetes, tentu kita harus membimbing anak ini mengenalkan pola makan yang sehat sejak awal. Itu harus. Karena apa? Jangan sampai kita umpamanya orang tua punya diabetes, anaknya tidak dikenalkan pola hidup yang sehat, pola makan yang seimbang dan sehat. Nanti di saat remaja dan dewasa akan panen penyakit tadi. Jadi tentu dari awal pendapat saya, berikan yang terbaik untuk anak, berikan pola asuh yang baik, pola makan, ya. Satu lagi apa? Aktivitas. Ya. Jadi kalau itu udah kita berikan, terus kemudian dalam rangka Hari Diabetes Sedunia ini, kalau ada tanda-tanda kok anak tiba-tiba banyak makan, banyak minum, ya, sering atau banyak buang air kecil, disertai penurunan berat badan, ya, dalam bulan-bulan terakhir, waspadai, ya. Apakah anak kita
diabetes atau tidak. Seandainya, ini pesan terakhir, anak kita terdiagnosis diabetes, ya dunia belum berakhir, ya. Hubungi dokter, kemudian konsultasi, ya, bawa anaknya. Tentu nanti dokter akan melakukan diskusi, konsultasi, karena banyak teknik, banyak metode pengobatan yang nanti disesuaikan ke anaknya, ya. Jadi jangan hilangkan hak anak meskipun anak kita DM, karena dia bisa meraih masa depannya seperti anak-anak yang lain meskipun mempunyai penyakit diabetes mellitus. Ya, gimana Ben, udah tercerahkan belum Ben? Tercerahkan banget sih, karena kan saya kaum rebahan ya. Jadi ngena banget itu Jadi tadi. pengingat juga ya. Dan penjelasan dokter Dana juga sangat enak gitu, ringan, gampang dipahamin juga gitu. Yes. Nah dok, ini kan memang kalau kita bahas kayaknya dari A sampai Z waktunya nggak cukup juga nih dok, karena memang kita terbatas. Jadi kita harus sudahi sampai di sini. Mudah-mudahan nanti dokter Dana juga bersedia untuk kita wawancara lagi di next episode ya dok ya. Ya. Nah Tribuners, itu dia sesi wawancara kita hari ini bersama Dokter Dana dari Eka Hospital Cibubur. Nah untuk episode-episode menariknya tenang Tribuners, karena nanti kita bakal balik lagi ya di lain hari dengan narasumber-narasumber yang lebih menarik juga pastinya. Nah untuk hari ini saya Feby Adeliana dan juga Saya Rizky. Nah, kita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.